Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku tercinta? Semoga kalian tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh bersama Ustazah Eva. Baik anak-anak, pada hari ini kita belajar di kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, muatan IPS mengenai jenis dan persebaran sumber daya alam. Bersama saya Ustazah Eva Gloriawati SH SPD di SD Al-Ikhlas Lumajang. Materi pembelajaran hari ini, yang pertama kita akan belajar menurut sifatnya sumber daya alam atau SDA dibagi menjadi dua, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Kedua, kita akan belajar mengenai contoh-contoh dari SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Ketiga, kita akan mempelajari mengenai peta persebaran SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengingat dulu apa pengertian dari sumber daya alam. Baik. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anak-anak, untuk selanjutnya Ustazah Eva akan menyingkat sumber daya alam dengan SDA. Menurut sifatnya, SDA dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah SDA yang dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui adalah SDA yang bisa dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. SDA ini tidak akan habis jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Contohnya hasil pertanian, hutan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan yang kedua adalah SDA yang tidak dapat diperbarui. Adalah SDA yang tidak bisa dihasilkan lagi setelah digunakan, dan jumlah SDA ini terbatas sehingga kita harus mengelolanya dengan baik. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Setelah kita mempelajari pengertian dari masing-masing SDA yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui, sekarang Ustazah Eva akan menampilkan tabel contoh jenis SDA yang dapat diperbarui. Contohnya yang pertama adalah hasil pertanian yang terdiri dari padi, jagung, kedelai, sayur mayur, dan buah-buahan. Kedua adalah hasil perkebunan seperti kopi, teh, kakao, karet, tebu, serta kelapa sawit. Yang ketiga adalah hasil hutan. Contohnya jati, mahoni, damar, dan rotan. Keempat adalah hasil peternakan. Sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, burung puyuh. Dan terakhir adalah hasil perikanan, yaitu ikan bandeng, ikan lele, ikan nila, udang, gurami, dan mujair. Berikutnya adalah tabel contoh SDA yang tidak dapat diperbarui. Di sini Ustazah Eva menampilkan 3 contoh, yaitu SDA bukan logam yang terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Yang kedua adalah SDA logam yang terdiri dari nikel, emas, perak, timah, pasir besi, mangan, bauksit, dan tembaga. Yang terakhir adalah SDA yang digunakan untuk keperluan industri, yaitu belerang, fosfat, gamping, yodium, intan, asbes, kaolin, marmer, dan pasir kuarsa. Setelah kita belajar mengenai contoh-contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak dapat diperbarui, mari kita belajar mengenai persebaran sumber daya alam. Persebaran sumber daya alam di negara kita tidaklah merata, baik jumlah maupun jenisnya. Di sini Ustazah Eva akan menampilkan peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Coba kalian amati, di sini ada tertera, kalian bisa lihat dari tanda atau legendanya
ada yang menghasilkan cengkeh, coklat, kelapa, karet, kelapa sawit, minyak kayu putih, dan lain-lain. Dari sini kalian bisa mengamati daerah-daerah atau provinsi mana saja sebagai penghasil pertanian di Indonesia. Yang kedua adalah peta persebaran SDA yang tidak dapat diperbaharui. Di sini Ustazah Eva menampilkan peta Indonesia dan masing-masing bisa dilihat dari legenda. Di sini contohnya kita bisa melihat seperti Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Tulungagung, menghasilkan sumber daya alam dengan tanda seperti ini. Ya, itu adalah marmer atau yang biasa disebut batu onyx. Kemudian di Meulabo di Aceh, di Nangru Aceh Darussalam, dengan tanda ini bentuk segitiga warna kuning, maka dia adalah penghasil emas dan perak. Sedangkan di daerah Sorong dengan tanda seperti itu, dengan tanda blok hitam dan ada seperti tanda cerobong asap, di situ adalah legenda atau tanda penghasil minyak bumi. Dan kalian bisa mengamati daerah-daerah mana yang menghasilkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di Indonesia dari peta tersebut. Setelah kita mempelajari mengenai jenis-jenis sumber daya alam melalui sifatnya, contoh-contohnya, dan juga peta persebarannya di Indonesia, tibalah kita pada aktivitas siswa. Baik, perhatikan bagan berikut dengan seksama. Bagan ini adalah mengenai sumber daya alam yang menurut jenis bendanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu SDA yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan, dan juga dikenal sebagai SDA biotik. Pada sisi lainnya, ada yaitu SDA non-hayati yang merupakan SDA yang bukan berupa makhluk hidup, contohnya sinar matahari, air, udara, tanah, dan hasil tambang yang juga biasa disebut SDA abiotik. Setelah kalian mengamati bagan tersebut, tugas kalian adalah menuliskan kekayaan SDA hayati dan non-hayati yang ada di tiap wilayah tempat tinggalmu. Bagaimana caranya? Kalian bisa melihat dari peta persebaran yang sudah Ustazah Eva tampilkan tadi. Di sini kamu memisi, yaitu tentang yang pertama, contohnya di sini adalah Provinsi Jawa Timur. Kalian bisa mengisinya dengan jenis sumber daya alam apa saja, yang jenis hayati ataupun yang non hayati. Kemudian Kabupaten Lumajang yang kalian ketahui tempat tinggal sekitar kalian ini apa saja, secara hayati maupun non hayati. Berikutnya juga pada desa atau kelurahan tempat kalian tinggal. Di sini dituliskan, kemudian juga tuliskan jenis sumber daya alamnya. Kerjakan di buku tugasmu dengan rapi dan cermat. Saya kira tidak sulit, bukan? Anak-anak, kita telah sampai pada penghujung pembelajaran. Baik, hari ini Ustazah Eva akan memberikan quote today. Mari kita baca bersama-sama ya. Gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Insinyur Soekarno. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran jarak jauh hari ini. Ustazah Eva ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tetap tinggal di rumah, stay strong, keep praying and trying. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.